Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Firda Safira, mahasiswi semester 5 jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun akademik 2024-2025. Di video kali ini saya akan membahas mengenai akidah Islamiyah. Pengertian akidah Islamiyah terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, kata akidah diambil dari kata dasar al-aqdu, yaitu ar-robat yang artinya ikatan, al-ibrom yang artinya pengesahan, al-ihkam yang artinya penguatan, at-tawathuk yang menjadi kokoh, lalu bikuwah itu artinya pengikatan dengan kuat, dan diantara juga mempunyai al-yakin yang artinya keyakinan dan al-jazmu yang artinya penetapan. Nah, secara terminologi saya mengambil pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi. Beliau berpendapat bahwa akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan di dalam hati, diyakini kesohihan dan keberadaannya secara pasti, serta ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Baik, dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akidah Islamiyah merupakan keyakinan yang kuat dan pasti terhadap prinsip-prinsip dasar keimanan dalam Islam, meliputi keesaan Allah, tauhid, iman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik maupun buruk. Jadi akidah itu tidak hanya menjadi landasan kepercayaan seseorang secara teoritis, tetapi itu juga yang mendorong seseorang untuk menjalankan syariat secara konsisten. Nah, keyakinan ini harus bersifat kokoh, mengikat, dan terbebas dari yang namanya keraguan. Dan itu juga diperkuat melalui pemahaman menggunakan akal, kemudian memanfaatkan fitrah yang kita miliki, dan terakhir memahami wahyu-wahyu Allah. Sehubungan dengan akidah, terdapat dua dasar yang memperkuat akidah Islamiyah. Yang pertama, dasar normatif. Dasar normatif diartikan sebagai sumber absolut yang menjadi pegangan umat Islam. Dasar normatif umat Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran merupakan firman Allah, muncul dari zatnya dalam bentuk perkataan yang tidak dapat digambarkan, kemudian diturunkan kepada Rasulnya dalam bentuk wahyu. Sedangkan Sunnah merupakan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun berupa ketetapan. Yang kedua yaitu dasar filosofis. Dasar filosofis adalah pendekatan rasional dan logis yang bertujuan untuk memperkuat keyakinan melalui pemikiran mendalam. Dalam hal ini, seorang filsuf Islam yaitu Ibnu Rushd mencoba menyelaraskan antara akal dan wahyu sebagai dua sumber kebenaran yang saling melengkapi. Menurutnya, semua persoalan agama harus dipecahkan dengan kekuatan akal. Logika harus dipakai sebagai dasar segala penilaian tentang kebenaran. Nah, jika syariat itu benar adanya serta mengajak kepada penalaran ke arah pengetahuan kebenaran, maka dapat dipastikan bahwa penalaran burhani atau filsafat tidak bertentangan dengan syariat. Kebenaran satu tidak akan berlawanan dengan kebenaran lainnya, bahkan akan saling mendukung di samping masing-masing berada pada posisi yang kokoh. Begitu menurut Ibnu Rushd. Selain dua dasar yang memperkuat akidah kita, ada satu sikap yang sangat penting yang harus kita terapkan dalam berakidah, yaitu sikap inklusif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inklusif diartikan sebagai sebuah upaya untuk menerima dan berinteraksi dengan orang lain, meskipun orang tersebut memiliki perbedaan dengan kita.
Salah satu wujud nyata dari sikap inklusif dalam berakidah yaitu Islam inklusif. Mengutip informasi dari Jurnal Humaniora tahun 2013, karya Zain Abidin yang berjudul Islam Inklusif, Telaah atas Doktrin dan Sejarah, menyebutkan bahwa Islam inklusif adalah pemahaman atau wawasan keislaman yang terbuka, luwes, dan toleran. Islam dijadikan sebagai ajaran kasih sayang untuk dunia atau rahmatan lil alamin. Ciri-ciri Islam inklusif diantaranya: 1. Lebih menekankan kepada nilai-nilai dasar Islam, bukan kepada simbol-simbol belaka. 2. Menghendaki interpretasi non-ortodoks terhadap kitab suci Al-Quran dan dogma Islam, agar jalan keselamatan tersedia juga melalui agama selain Islam. Yang ketiga, skeptis terhadap argumentasi rasional demi kepentingan superioritas keyakinan Islam. Yang keempat, menganjurkan prinsip-prinsip dialog, toleransi, dan menolak prasangka. Dan yang terakhir, menganjurkan prinsip-prinsip moral modern tentang demokratisasi, hak asasi manusia, persamaan kedudukan dalam hukum, dan lainnya, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad, atau berasal dari karya-karya para intelektual muslim. Dengan sikap inklusif dalam berakidah, tentunya itu akan memperkuat persatuan umat Islam, menumbuhkan toleransi dan kasih sayang antar sesama, membuka jalan untuk dakwah yang lebih bijak, menciptakan kedamaian dalam keberagaman, dan yang terakhir, menghindari sikap fanatisme yang berlebihan.